Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami sayangi semua santri-santriat, mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Anak-anak Bapak sekalian, pada pelajaran akidah akhlak kita hari ini, Bapak akan menyampaikan tentang beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir ini, yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi atau pengertiannya. Pengertian beriman kepada hari akhir yaitu percaya dengan keteguhan hati tentang adanya kehidupan setelah kematian, adanya penghakiman dan balasan. Kemudian kalau kita sudah berbicara tentang hari akhir, beriman kepada hari akhir, kita tidak terlepas dari pembahasan tentang yaumul ba'ats, ya, atau hari kebangkitan. Apa itu hari kebangkitan? Yaitu bahwa setelah alam semesta ini hancur, maka semua makhluk akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Dalam surat Yasin diceritakan, ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kita heran begitu kita dibangkitkan. Celakalah kami. Siapakah yang telah membangkitkan kami sambil kita menepis-nepiskan debu di badan kita? Siapakah yang telah membangkitkan kami ini? Ternyata benar apa yang disebut oleh rasul-rasul dahulu. Itu ada dalam surah Yasin diceritakan bahwa semua makhluk dibangkitkan. Kemudian setelah dibangkitkan, semua makhluk akan digiring ke padang mahsyar atau namanya yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar itu artinya hari dikumpulkannya manusia. Di situ seluruh manusia yang telah hidup, ya, di bumi ini kurang lebih 5 miliar, ya, manusia. Wallahu alam, kita ketika kiamat nanti terjadi, wallahu alam tidak tahu berapa jumlah manusia, tetapi yang pasti semuanya nanti akan dikumpulkan. Kemudian berapa lama kita menunggu di padang mahsyar sambil menunggu panggilan? Ada yang panggilannya cepat untuk setelah padang mahsyar untuk ditimbang, ya, yaumul mizan. Sebelum yaumul mizan kita menunggu di padang mahsyar, ada yang cepat, ada yang lambat, ya. Selama-lambatnya berapa? Yaitu selama 40 tahun. 40 tahun itu kalau waktu dunia sama dengan satu hari di padang mahsyar sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, itu dikalikan kalau 40 tahun waktu padang mahsyar, berapa lama kita menunggu. Tetapi ada yang dicepatkan menuju mizan, yaitu siapakah dia? Yaitu orang-orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah yaumul mahsyar, setelah kita dikumpulkan, kita akan ke yaumul mizan. Yaumul mizan ini artinya adalah hari penimbangan atau tempat penimbangan. Di situ amal kita akan ditimbang. Kalau berat amal kebaikannya, dia nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau berat amal kejahatannya, maka dia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka.
Kemudian tetapi ada orang yang sedikit berat amal jahatnya, tetapi dia qadarullah dia mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi nanti Rasul menyumbang, membantu di timbangannya itu, memberikan sorbannya ya, atau sandalnya, sehingga amal-amal baiknya itu menjadi banyak begitu dia. Jadi kembali kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya siapa yang mendapat syafaat Rasulullah adalah orang-orang yang rajin berselawat atau juga mengikuti sunnah-sunnah beliau. Kemudian setelah ditimbang amal kita, kita belum langsung dimasukkan ke surga atau ke neraka. Kita melewati dulu namanya Shiratul Mustaqim. Shiratul Mustaqim ya, artinya sebuah jembatan atau jalan. Tetapi jembatan ini kecil ya, seperti rambut yang dibelah 7. Setelah ditimbang kita nanti akan berjalan di sana. Dan dalam kitab-kitab ada dijelaskan bahwa bukan hanya halus kecilnya jalan itu, bahkan tajam pula. Kemudian ada lagi malaikat yang mengkait-kaitkan ya, dari seperti egrek ya, kalau kita sawit itu egrek ya kan, itu mengkait-kait kita, mengganggu kita. Sudah jalannya kecil, diganggu-ganggu lagi. Kalau amal kebaikan kita sedikit ya, sudah pasti kita tidak bisa melewati titian ini. Bahkan ada yang baru satu langkah sudah jatuh ke bawah. Di bawah itulah neraka. Ya, orang yang jatuh menjalani titian ini sudah pasti dia akan masuk ke dalam neraka. Kemudian orang-orang yang banyak amal solehnya, di dalam kitab dikatakan bahwa jalan yang kecil ini akan menjadi seperti jembatan yang besar ya. Kita pun melewatinya dengan cepat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setelah melewati Shiratul Mustaqim ini ya, di sini kita lihat. Nah, kalau kita bisa melewati titian itu, kita akan masuk ke dalam surga. Kalau tidak bisa, kita akan tercampak atau jatuh ke dalam neraka. Apa surga itu? Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian neraka adalah tempat yang penuh dengan siksaan ataupun azab. Nah, kemudian anak-anak Bapak sekalian, nah, sebenarnya untuk apa kita mempelajari, untuk apa kita beriman kepada hari akhir? Yang pertama adalah supaya kita memiliki tujuan hidup. Orang yang percaya kepada hari akhir, dia akan memiliki tujuan hidup. Kenapa? Apa hubungannya? Coba kita refleksikan, kita renungkan. Iya. Bahwa kita hidup ini bukan hanya di dunia. Ya, dalam agama kita di dunia ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin mengatur alam ini, tetapi ada tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan, yaitu nanti di alam akhirat. Alam akhirat itu kehidupan yang abadi, yang kekal, kehidupan yang sebenarnya. Di dunia ini hanya sebagai kehidupan yang sementara. Umur kita paling cuma 40, 50, 60 kan. 70 tahun sudah jarang, sudah sedikit. Paling segitulah umur kita, 70 tahun kita akan meninggal. Tetapi setelah itu kita nanti akan menghadapi kehidupan yang abadi, yang sebenarnya tidak berakhir, kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu kehidupan yang utama. Khairu wa abqa, lebih baik dan kekal abadi. Nah, jadi orang yang beriman, percaya kepada hari akhir, dia tidak akan terombang-ambing. Dia ada tujuan hidup, yaitu akhirat, tujuan kehidupan yang sebenarnya. Kemudian apalagi, apa guna, untuk apa kita beriman kepada hari akhir adalah
supaya kita memiliki sifat optimis, ya, sifat harapan, punya semangat. Kenapa? Karena orang-orang yang selamat di akhirat itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang banyak pahalanya, yang berbahagia hidup di akhirat. Jadi kita di dunia ini harus optimis, harus punya harapan, harus beramal baik, beramal soleh. Kalau kita putus asa sehingga tidak mau bekerja, beramal soleh, ya kan, tidak mau beribadah karena putus asa, karena kecewa, sedih, nauzubillah, ada pula yang bunuh diri mau akhir hidupnya, nauzubillah, ya, tentu orang-orang yang pesimis itu akan menderita di akhirat. Ya, jadi karena kita ingin bahagia di akhirat, maka kita harus tetap punya optimis ataupun semangat. Baik, anak-anak Bapak sekalian yang dirahmati Allah, untuk apa kita beriman kepada hari akhir adalah yang ketiga, supaya kita memiliki ketenangan jiwa. Apa hubungannya? Apa refleksinya? Mari kita renungkan. Apa hubungannya ketenangan jiwa dengan percaya kepada hari akhir? Yaitu bahwa ya, karena orang yang percaya kepada hari akhir sudah pasti dia akan mempersiapkan amal-amal soleh, sudah pasti dia akan banyak beribadah kepada Allah. Nah, orang yang banyak beribadah kepada Allah, jiwanya akan tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang banyak mengingat Allah, jiwanya akan tenang. Nah, itu anak-anak Bapak sekalian, ya. Kita untuk apa kita beriman kepada hari akhir? Yang pertama, punya tujuan hidup, kemudian supaya kita punya sifat optimis, kemudian kita akan memiliki ketenangan jiwa. Ya, selanjutnya pembahas kita adalah, ya, kita simpulkan pertemuan kita ini. Yang pertama, beriman itu artinya percaya. Ya, beriman artinya percaya. Hari akhir artinya kehidupan yang abadi. Ya, hari akhir artinya kehidupan yang abadi. Ya, tidak berakhir selama-lamanya kita di sana. Ya kan? Dunia ini hanya sementara, ya. Jangan kita anggap ini satu kehidupan yang sebenarnya, yang selama-lamanya, ya kan? Jangan. Tapi mana yang sebenarnya adalah kehidupan hari akhir itu, ya. Dunia ini sebentar. Nah, begitupun kita harus punya banyak bekal di dunia, kan? Kita harus punya makanan, minuman, pakaian, uang, ya kan? Padahal hidup kita hanya 40, 50, 60, 70 tahun, tapi bekalnya tidak banyak. Padahal hidupnya sementara. Nah, apalagi kehidupan yang abadi ini, kita mesti lebih banyak bekal lagi. Karena selama-lamanya. Kalau sedikit bekalnya, wah, bisa bahaya kan di akhirat. Apa bekalnya? Bekalnya adalah amal soleh. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah bahwa ada fase-fase menuju kehidupan abadi itu. Ya, yang pertama tadi apa? Hari penghancuran alam semesta atau kiamat. Itu peniupan sangkakala yang pertama, alam raya ini akan hancur. Kemudian ditiup lagi sangkakala yang kedua, semua makhluk akan dibangkitkan. Namanya yaumul ba'ats. Setelah itu kemudian yaumul mahsyar, ya, dikumpulkanlah kita di padang mahsyar. Kemudian ada lagi namanya yaumul mizan, maka ditimbanglah amal-amal kita. Setelah itu kita akan masuk kepada yaumul siratul mustaqim, ya, melewati jalan. Kemudian setelah itu barulah kita apakah masuk ke surga ataupun masuk ke dalam neraka. Baik, anak-anak Bapak sekalian, kita lanjutkan. Nah, di sini ada, ya, Bapak kasih tugas. Apa tugas kita hari ini?
Anak-anak bapak sekalian harus usahakan bisa membuat definisi, ya, definisi apa tentang beriman kepada hari itu, apa definisinya, kemudian refleksikan maknanya, renungkan apa maknanya kalau kita beriman kepada hari akhir. Ini PR ya, pekerjaan di rumah. Jadi anak-anak bapak boleh bebas mencarinya di internet atau di aplikasi apapun untuk mencari kunci jawaban atau mencari definisi. Silahkan. Nanti sudah pasti berbeda-beda itu definisi yang kalian tuliskan di sini. Tetapi yang penting maknanya, jangan lari ya kan. Nanti kita tahu itu apakah definisi yang benar ataupun salah. Kalau benar, insya Allah ya kita kasih nilai A. Kemudian maknanya pun berbeda-beda, dan tugas ini nanti dikerjakan secara berkelompok, kemudian dikerjakan secara kelompok, kemudian tugas ini diserahkan pada pertemuan yang berikutnya. Ya, anak-anak bapak yang dirahmati Allah, sekian dan terima kasih. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.